Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Sindiana Irda Mareta dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi hewan. Yang akan saya sampaikan yaitu judul, tujuan, materi, dan kesimpulan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan kingdom animalia dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan pengelompokan kingdom animalia. 3. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. 4. Siswa dapat mengelompokkan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. 5. Siswa dapat menyebutkan contoh hewan dari masing-masing pengelompokan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kingdom Animalia. Animalia atau hewan merupakan organisme yang memiliki membran inti atau eukariotik, bersel banyak atau multiseluler, dan memakan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya atau heterotrof. Hewan memiliki kemampuan bergerak berpindah tempat. Keanekaragaman hewan dapat dilihat dalam bentuk, ukuran, struktur alat-alat tubuh, tempat hidup, dan cara berkembang biak. Kelompok hewan dibedakan dalam avertebrata dan vertebrata. Materi pembelajaran. Kingdom Animalia dibagi menjadi hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak bertulang belakang dan susunan saraf pusat terletak di perut. Dapat berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Susunan alat tubuh masih sederhana. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Secara umum, kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri bertulang belakang, susunan saraf pusat terletak di otak, dan berkembang biak secara generatif, dan susunan alat tubuh simetris. Avertebrata dikelompokkan menjadi 8, yaitu 1. Porifera, 2. Coelenterata, 3. Platyhelminthes, 4. Nemathelminthes, 5. Annelida, 6. Molluska, 7. Echinodermata, 8. Arthropoda. Vertebrata dibagi menjadi Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Avertebrata. Porifera. Tubuh seperti jambang dan berpori-pori. Hidup menempel pada benda lain di laut. Tubuh tersusun banyak sel, dan setiap sel mempunyai tugas tertentu. Merupakan hewan hemaprodit. Dapat digunakan sebagai penggosok atau spons. Coelenterata. Hidup di laut dan hanya beberapa yang hidup di air tawar. Bertubuh radial simetri dan menggunakan rongga yang berfungsi sebagai perut. Terdapat tentakel di sekeliling mulut. Contoh yang hidup di laut yaitu anemon laut, ubur-ubur. Sedangkan yang hidup di air tawar yaitu hidra. Molluska. Tubuhnya lunak, tidak bersegmen. Hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Mempunyai cangkang yang terbuat dari zat kapur untuk melindungi tubuhnya. Contoh kelompok ini yaitu gurita, siput, dan keong. Platyhelminthes. Kelompok hewan ini memiliki ciri tubuh pipih. Contoh dari hewan ini adalah planaria. Nemathelminthes memiliki tubuh yang bulat, panjang, dan ujung runcing, dan tidak bersegmen. Contoh dari filum ini adalah cacing perut. Annelida. Kelompok hewan ini memiliki ciri tubuh bersegmen. Contoh dari filum ini adalah cacing tanah. Echinodermata. Mempunyai kulit yang menonjol-nonjol berupa duri halus dan simetris radial. Semua hidup di laut, contoh bintang laut dan lilia laut. Arthropoda. Mempunyai kaki yang berbuku-buku atau berruas-ruas.
mempunyai rangka luar yang keras karena mengandung zat kitin. Umumnya mengalami metamorfosis. Ada yang hidup di darat, bernafas dengan trakea atau paru-paru, dan di air dengan insang buku. Contoh hewan yaitu udang, kepiting, dan kalajengking. Vertebrata. Pisces mempunyai kulit bersisik dan berlendir untuk mempermudah gerakan di dalam air. Sisik berbentuk bundar dan tersusun tumpang tindih. Mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Mempunyai gelembung renang dan berkembang biak secara bertelur dan eksternal. Aves mempunyai bulu. Mempunyai dua macam alat gerak, yaitu sayap dan kaki. Bernafas dengan paru-paru. Mempunyai sifat alat bantu pernafasan yang disebut pundi-pundi udara. Berkembang biak secara ovipar dan internal. Reptil dan amfibi. Amfibia merupakan hewan yang hidup di darat dan di perairan. Bentuk dan ukuran tubuh beraneka ragam. Gigi hanya ada di rahang atas dan langit-langit mulut. Lidah berfungsi untuk menangkap mangsa. Berkembang biak secara ovipar dan eksternal. Reptilia mempunyai kulit yang kering, menanduk dan bersisik. Bernafas dengan paru-paru. Sebagian besar bersifat ovipar dan ovovivipar. Mamalia mempunyai kelenjar mamae, yaitu kelenjar yang berfungsi memproduksi susu bagi organisme betina, tetapi tidak berkembang pada organisme jantan. Berambut. Sistem peredaran darahnya memungkinkan tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik. Ini yang disebut dengan sifat berdarah panas. Bernafas dengan paru-paru. Kesimpulan. Vertebrata. Kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri tidak bertulang belakang dan susunan saraf pusat terletak di perut. Dapat berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Susunan alat tubuh masih sederhana. Vertebrata ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Vertebrata. Secara umum, kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri bertulang belakang. Susunan saraf pusat terletak di otak, dapat berkembang biak secara generatif, dan susunan alat tubuh simetris. Kelompok vertebrata yaitu Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selalu bersemangat dalam belajar di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.